kita akan bedah strategi bagaimana caranya Jurnalisa channelnya bisa berkembang dengan pesat, teman-teman. Jangan skip videonya sampai selesai. Kotaro Creative. Hai everybody, selamat datang di Kotaro Kreatif dan masih bareng sama saya Wawan Kotaro. Dan di video kali ini kita bakal membongkar strategi dari channel Jurnalisa. Kira-kira channel ini bagaimanakah bisa melejit dengan cepat, kemudian subscribernya juga jutaan dan penontonnya juga, viewernya juga jutaan, teman-teman. Kita bedah di video ini. Tapi jangan lupa sebelumnya untuk subscribe dan juga nyalakan loncengnya, supaya kalian tidak jadi YouTuber abal-abal, supaya kalian jadi YouTubepreneur. Kita bedah satu persatu, teman-teman ya. Jurnalisa, ini dia kontennya. Coba kita cek keterangan dari channelnya, deskripsi dari channel itu kira-kira apa, teman-teman ya. Tidak ada deskripsinya, teman-teman. Tidak ada deskripsinya. Mungkin deskripsinya itu tidak disukai sama algoritma YouTube ya, karena menyeramkan atau apa, saya juga nggak tahu. Atau mungkin ini ada trik tersendiri tidak mengisi yang namanya deskripsi channel, teman-teman. Kalau kita lihat judul-judulnya itu sangat-sangat telling story sekali ya. Jadi menceritakan sebuah hal-hal yang bisa mensugesti kita untuk takut, sehingga kalau misalnya kita takut dan akhirnya bisa penasaran dan akhirnya ngeklik videonya, teman-teman. Ini kita bisa lihat contoh thumbnailnya. Ini Fahrul hampir tidak bisa balik lagi. Itu kan menimbulkan sebuah pertanyaan, kenapa kok nggak bisa balik? Nah, membuat orang jadi mencari jawabannya di video itu, akhirnya ngeklik. Kemudian ada lagi, itu bukan urusan kamu. Nah, kenapa bukan urusan kamu? Nah, itu membuat orang jadi penasaran dan akhirnya orang ngeklik, teman-teman. Kaki kakang mendadak kaku. Nah, ini dia. Kenapa kok bisa kaku? Nah, membuat orang jadi penasaran dan akhirnya ngeklik, teman-teman. Dan nuansa dari thumbnailnya itu hitam gelap, dan itu mencerminkan sebuah karakter, bahwasanya hitam menggambarkan sebuah visual tentang kontennya adalah misteri, pastinya seperti itu ya. Kemudian dia memakai thumbnail yang diksi-diksi atau kata-kata yang tidak umum gitu ya, kata-kata yang tidak biasa kita dengarkan, agak-agak ambigu juga kata-katanya, sehingga membuat orang jadi penasaran. Batang pohon pisang itu berdiri tegak. Nah, itu kan dualisme makna gitu ya. Jadi bisa diartikan itu pisang, pohon pisang beneran, bisa juga pisang yang lain, misalnya seperti itu, sehingga membuat orang jadi penasaran dan akan ngeklik. Jadi untuk orang-orang yang pikirannya negatif, pikirannya yang agak-agak jorok, mengarah ke jorok-jorok, pasti akan mengarah, wow, ini ada batang pisang pohon berdiri tegak, wah ini pasti konten seru nih, diklik akhirnya, teman-teman ya. Kira-kira seperti itu. Dan kalau kita bisa lihat dari kontennya di dalam, kalau misalnya kita nonton, itu banyak sekali yang membuat kita ketakutan, membuat kita merasakan di dalam videonya, teman-teman ya. Contoh di mobil ini ya, teman-teman ya. Contoh ini nggak usah didengerin ya, saya juga takut nih. Konten yang berhasil adalah konten yang bisa mengontrol perasaan penontonnya. Jadi bisa membuat orang takut, bisa membuat orang seneng, bisa membuat orang sedih. Nah, itu konten yang berhasil. Nah, berasa kita di dalam ini ya, berasa di dalam kontennya gitu ya. Betul-betul yang ini senang banget di dalam mobil, dan kita sudah membayangkan bahwasanya tiba-tiba senang, bergembira, hahaha, tiba-tiba ada sesuatu hal yang menyeramkan di tengah-tengah. Tuh kan, di tengah-tengah di menit keempat. Nah, ini udah merasa merinding. Jadi struktur kontennya seperti itu. Nah, seperti ini, sedih dan lain sebagainya. Ini betul-betul konten yang membuat orang emosional, konten yang emosional, sehingga orang juga yang nonton itu juga merasakan hal yang sama, berada di dalam mobil ini, everybody. Nah, merasakan ini pandangan mata banget ya, berasa kita ada di dalam mobil gitu, merasakan vibes-nya, merasakan ketakutannya dengan sama, teman-teman. Jadi strategi dari Jurnalisa ini adalah emosional. Jadi bagaimana caranya membuat penonton itu masuk ke dalam konten gitu ya, berasa bareng sama si talent di sini ya, teman-teman ya. Nah, konten yang emosional ini, biasanya konten yang berhasil, dalam artian konten yang emosional itu bisa membuat orang bahagia, bisa membuat orang sedih, bisa membuat orang takut, bisa membuat orang marah,
mungkin ya bisa membuat orang iri. Nah, itu dia konten-konten yang emosional yang bisa menarik perhatian orang banyak, biasanya seperti itu. Dan kalau kita lihat dari konten jurnalisa ini teman-teman ya, ini membuat orang takut. Loh, kenapa ya? Hal yang menakutkan kenapa malah ditonton? Kenapa yang nonton banyak banget? Kenapa subscribernya banyak banget? Karena ada orang-orang yang bahagia karena takut. Jadi gini, bahagia itu kan gampang. Bahagia itu bisa kita ciptakan. Nah, kalau saya mungkin bahagia ketika saya nonton komedi, ketika saya bisa ketawa, itu baru bahagia. Nah, ada juga loh orang-orang yang dia kalau ketakutan dia itu bahagia. Ya enggak? Ada yang seperti itu, komen di bawah. Jadi orang-orang yang suka nonton horor, dia tuh bahagia banget kalau dia itu takut. Kalau dia merasakan ketakutan ketika nonton dia teriak-teriak, dia tuh bahagia banget. Ada loh orang-orang seperti itu. Dan kalau kita riset lagi teman-teman ya, di jurnalisa ini sesuatu hal atau konten itu akan menarik jikalau ada korban. Korban dalam artian sesuatu konten ya, bukan korban yang sungguhan. Konten, ingat ini adalah konten. Jadi contoh kalau misalnya di dunia komedi itu akan lucu banget kalau misalnya dalam cerita itu ada korbannya. Korban dalam artian korban yang jatuh, korban yang menderita, korban yang direndahkan, korban yang diolok-olok. Biasanya kan pasti kita bakal ketawa. Nah, di sini konteks horor ini selalu ada korban. Contohnya ini Fahrul hampir tidak bisa balik lagi karena korban kesurupan misalnya. Kemudian kisah menyedihkan di pusat kota Bandung. Nah, ini kan orang-orang yang sedih dan jadi korban di dalam mobil ini. Dan ada yang nangis, selalu ada korban di setiap kontennya everybody. Nah, ini juga membahas Riana dan Indi membahas kisah paling menakutkan di jurnal cerita. Nah, ini dia. Ini kan mereka juga bercerita mereka adalah korban ketakutan. Dan kalau misalnya ada korbannya, pasti penonton bakal suka ngasih like. Jadi pada intinya sifat dasar manusia itu adalah senang melihat orang susah dan susah melihat orang senang. Nah lo, jadi senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Kita kan senang kalau misalnya ada menonton konten ada orang yang susah di sini. Dan kita akan marah-marah, kita akan nyinyir kalau misalnya ada orang yang bahagia di dalam konten, pamer mobil, pamer kesuksesan, pamer kebahagiaan dengan keluarga, pasti banyak yang nyinyir, banyak yang sombong lu, pamer lu dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya di dalam konten itu ada yang namanya korban ketakutan, korban kesurupan, korban bullying, korban tabrakan, bahkan itu banyak orang yang suka, banyak orang yang menikmati tontonan tersebut. Entah itu alasannya karena kasihan, entah itu karena memang lucu, atau mungkin karena serem, karena mungkin ketakutan dan lain sebagainya. Jadi strateginya adalah ketika kalian pengen konten kalian viral, kita bisa mengambil dari jurnal Risa. Jadi bagaimana caranya konten kita harus ada yang namanya korban. Dalam tanda kutip korban itu adalah sesuatu hal, objek yang kita jadikan sebuah konten. Contohnya ketika kalian horor, nah pastikan ada korban yang kesurupan misalnya, ada korban yang ketakutan misalnya, ada korban yang merinding misalnya. Kalau misalnya kalian tidak menemukan korban, nah jadikanlah diri kalian sebagai korban supaya konten kalian menarik. Nah lo, oke. Dan jangan lupa belajar karena hidup untuk belajar. Ingat, tidak ada YouTuber yang gagal, yang ada adalah YouTuber berhenti upload. I'm Wawan Kotaro, thank you very much for watching and bye.